Terima kasih kepada mereka yang telah setia mendukung, menopang, mendoakan hingga hari ini berhasil meraih prestasi akademis. Yang terhormat Wakil Ketua 3, Bapak Anjur Sumanula, Magister Pendidikan akan memandu acara ini. Baik, Bapak dan Ibu, khususnya para wisudawan, wisudawati. Persiapkan diri saudara untuk menemui atau menjumpai orang tua, suami atau istri untuk mengungkapkan rasa terima kasih saudara kepada mereka. Orang bijak berkata, tidak ada keberhasilan tanpa peran orang lain. Tidak ada kesuksesan yang kita raih tanpa jasa orang lain. Para wisudawan, wisudawati yang berbahagia hari ini telah mampu menyelesaikan seluruh tuntunan akademik dan pembinaan karakter di kampus STT Bethel Medan. Itu semua tidak terlepas dari andil orang terdekatnya, baik orang tua, suami ataupun istri. Maka pada saat yang berbahagia ini kami persilahkan para wisudawan, wisudawati untuk mendatangi atau menjumpai orang-orang yang tidak pernah menyerah kepadamu. Yang bersama hari ini adalah orang tua atau suami atau istri juga, dan orang-orang yang lainnya. Ungkapkanlah rasa terima kasihmu, pengharapanmu, dengan memberikan sekuntum bunga sebagai tanda kasih, meskipun itu tak cukup untuk menyatakannya. Kami bersyukur. Di dalam doaku kau sebut namaku, di dalam harapku kau sebut namaku, di dalam aku cintamu ayah.
kami kembali ke tempat masing-masing. Ketua Yayasan Betel Indonesia Pusat, Bapak Pendeta Dr. Josafat Mesak MTH, Ketua Yayasan Betel Indonesia Cabang Sumut, Bapak Pendeta Dr. Suheri Bultom MA MKes, dan yang kami hormati Ketua STT Betel Medan dan para pimpinan serta dosen, Ketua Senat Akademi STT Betel Medan, Bapak Dr. Mangopoy Marbun MTH, Orator Ibu Dr. Zenaida Papahan MTH, selaku Ketua Departemen Teologi BPP GBI dan Kaprodi Dr. STT Betel Indonesia Jakarta, Konsultan Mutu STT Betel Medan, Guru Besar Unimed Bapak Profesor Dr. Ramlan Silaban MSI, yang terhormat Bapak Pendeta Yafet R. Marbum MA CM MTH, dan para orang tua, keluarga, undangan, serta rekan-rekan wisudawan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Rismas Kristina Situmuarang. Saya dari kelas Menteng 7. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Panjatkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan penyertaannya yang luar biasa, sehingga kita semua dapat berada di tempat ini untuk merayakan momen yang penting, yang bersejarah dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan hari ini adalah bukti anugerahnya yang selalu cukup bahkan berlimpah bagi kita, secara khusus untuk kita yang wisudawan. Bagi kita para wisudawan, hari ini adalah hari hasil dari perjalanan panjang yang penuh tantangan, kerja keras, dan pengorbanan kita selama kurang lebih 4 tahun. Namun lebih dari itu, kita para wisudawan menyadari bahwa pencapaian ini bukan hanya karena usaha kita sendiri, tetapi juga karena doa-doa dan dukungan dari banyak pihak. Pertama, kami ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber kekuatan dan hikmat. Dia yang telah memampukan kami untuk menghadapi setiap ujian, mengatasi setiap hambatan kami, yang tanpa henti memberikan cinta, doa, dan dukungan, baik moral maupun moral. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya secara khusus mengucapkan rasa terima kasih saya kepada orang tua saya yang hadir, namun beliau duduk di belakang, yaitu Bapak Yesi Tumorang. Saya mengucapkan terima kasih, Pak. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada para dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan serta staf akademi yang selalu membantu kami dalam proses perkuliahan. Terima kasih, Pak, Bu. Hari ini adalah bukan akhir dari perjalanan kami, melainkan awal dari panggilan baru di dunia yang lebih luas. Sebagai lulusan yang beriman kepada Yesus Kristus, kami menyadari bahwa tantangan di luar sana akan semakin besar. Namun kami percaya bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan, seperti kita ketahui di Filipi 4 ayat 13. Sesuai visi dan misi STT Betel Medan, mengenal Dia dan memperkenalkannya, maka kami berkomitmen untuk mengaplikasikan nilai-nilai Kristiani dalam setiap langkah yang kami ambil, menjadi terang dan garam dunia. Diri kita, keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada semua pihak yang telah mendukung proses pembelajaran ini, dan untuk rekan-rekan wisudawan yang hadir saat ini, yakni adik-adik kami kelas reguler, saya mengucapkan selamat dan tetap semangat untuk meraih cita-citamu selanjutnya. Dan tak lupa saya juga mengucapkan rasa terima kasih saya dan selamat juga kepada rekan-rekan saya dari Tapanuli. Senang berkenalan dengan rekan-rekan walaupun kita hanya sebentar. Dan saya juga berharap kiranya kepada rekan-rekan yang di Taput,
tetap semangat dalam melayani Tuhan. Saat ini saya juga Memberikan terkhusus kesempatan bagi saya untuk memberikan kesambutan mewakili para wisudawan yang hari ini yang bersuka cita. Selamat dan sukses. Yang saya hormati Bapak Kepala Yayasan Bethel Indonesia Cabang Sumut, Pak Pendeta Dr. Suheri Gultom MA MKes. Yang saya hormati Ketua SDT Bethel Dr. Beli Johannes Bolung MTH. Yang saya hormati para dosen pengajar SDT Bethel Medan yang hadir pada hari ini. Pada kesempatan ini saya mewakili para wisudawan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dosen pengajar yang sudah mempersiapkan anak-anak kami hingga hari ini dapat duduk di tempat ini untuk merayakan kemenangan mereka. Terima kasih buat dedikasinya dan pengorbanannya selama ini untuk mempersiapkan anak kami kelak menjadi generasi penerus bangsa yang siap bekerja, yang siap berkarya, yang meresponi panggilannya dan melakukan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah harapan kami sebagai orang tua. Saya percaya bila semua pekerjaan dilakukan untuk kemuliaan Tuhan, pasti mereka akan menjadi orang yang tahan uji. Tapi bila mereka melakukannya untuk manusia atau menyenangkan hati manusia saja, mungkin mereka tidak akan bisa. Tapi kami percaya sebagai orang tua, kami berharap kepada Tuhan supaya dimanapun mereka berada, mereka menjadi terang. Lewat pekerjaan mereka, mereka memenangkan jiwa. Terima kasih buat dukungan moral, dukungan semangat bagi anak-anak kami. Saya sadar itu bukan karena kekuatan mereka, tetapi semua karena dukungan bapak ibu semuanya, sehingga mereka dapat berdiri di tempat ini. Saya lihat sukacita mereka sekarang sudah penuh, sudah sukses, sudah sah menjadi sarjana. Selamat untuk kalian semuanya. Dan kesempatan ini kami juga mewakili dari orang tua wisudawan, mohon maaf jika selama ini mungkin anak-anak kami dalam sikap, perkataan dan perbuatannya ada yang tidak berkenan di hati ibu dan bapak. Kesempatan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Inilah kasih yang dapat kami sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Shalom. Puji Tuhan. Kepada MC kami diperkenankan untuk memberikan kata sambutan khususnya kepada panitia, Bapak Ibu yang kami kasihi dalam Yesus Kristus. Saya sangat tersanjung ini. Inilah kali kedua saya diundang untuk menghadiri acara seperti ini. Pertama 2 tahun lalu atau 1 tahun lalu di Grandika yang di Jalan Dr. Mansur. Namanya tersanjung. Seringkali karena tersanjung itu bibir pun ketika ngomong itu bisa gemetar-gemetar karena berhadapan di depan para rohaniawan. Oleh sebab itu izinkan saya perkenalkan, mengucapkan terima kasih dan salam hormat kepada para sesepuh lah saya katakan di Yayasan Bethel dari pusat sampai ke Sumatera Utara. Kepada pertama pendiri lah, karena apapun ceritanya, kalau tidak ada yang mendirikan tentu tidak ada yang melanjutkan. Salam hormat saya kepada Bapak Yafet Marbun. Tepuk tangan dulu kepada Bapak ini.
itu tadi. Kalau di orang Batak dinamakan ini siswan bulu. Karena kalau tidak ada ditanam bulu itu, bambu itu, tak ada mengambil tubisnya. Tubis itu enak untuk arsip ya. Lalu ketika Pak Marbun dan kawan-kawannya, saya tidak tahu persis kapan ini didirikan. Lalu berkembanglah dari Medan dan mungkin berkembang dari pusat. Kami juga mengucapkan salam hormat dan shalom kepada ketua atau pimpinan Yayasan STT YBI Pusat, dalam hal ini Bapak Pendeta Dr. Yosafat Mesa. Tepuk tangan dulu kepada beliau ini. Saya sangat bangga di dalam tertib acara ini ada 2 orang dokter, satu dari pusat, satu dari daerah, Dr. Suheri Gulto. Tepuk tangan juga kepada beliau itu. Karena memang Bapak Ibu saat ini, apalagi pada adik mahasiswa, sudah dituntut multi talents. Jadi janganlah adik-adik alumni hanya memikirkan keahliannya, yaitu tadi menjadi guru agama Kristen atau menjadi sarjana teologi. Dr. Suheri dan Pak Yosafat ini awalnya bukanlah seorang gembala ya, tapi di sarjananya adalah menjadi dokter, mengobati jasmani dulu, baru mengobati rohani. Tepuk tangan sekali lagi pada lalu yang kami hormati juga, yang tak kalah pentingnya, yang berdiri di depan ini Senat, karena memang mereka inilah yang membuat kebijakan dalam satu universitas atau perguruan tinggi. Juga yang tadi memberikan orator, kalau beliau mungkin tidak kenal lagi kepada saya. Tahun berapa saya waktunya? Karena dalam kapasitas, jadi tadi sudah diperkenalkan oleh MC. Jadi Bapak Ibu supaya jangan bertanya-tanya, hemat gua roh Pak Sinagari Tusi itu ada orang Batak, Pak Joko Dagoh nih katanya kan. Padahal sebenarnya Bapak Ibu, saya sangat kami berkenalan di Universitas Negeri Medan. Jadi saya guru besar di Universitas Negeri Medan jurusan kimia. Jadi bidang saya adalah biomedical science dan juga dalam pendidikan kimia. Namun sejak tahun 2010 Bapak Ibu, saya juga bergabung di Kementerian Kemendikbud dalam penjaminan mutu dan sebagai asesor, dan sejak tahun 2021 yang lampau juga kami diberikan tugas juga untuk LAM. Jadi 2 prodi kita yang ada saat ini di STTB Medan adalah sarjana teologi, masih bergabung dengan PT, dan prodi pendidikan agama Kristen masih dan akan bergabung, akan diakreditasi oleh LAM di Google Budaya Mutu. Lalu 1 orang membuka tentang akreditasi, lalu nanti datang sini membantu saya menjelaskannya. Bapak Ibu serta hadirin yang saya kasih dan Yesus Kristus, berbicara tentang tata kelola, apalagi yang namanya pendidikan teologi, pengalaman saya Bapak Ibu yang sudah banyak dan seringkali saya ditugaskan untuk berkunjung ke pendidikan atau yang di bawah Kementerian Agama. Lalu ketika kami ikuti konferensi Majelis Pendidikan Kristen Indonesia di Kantor, waktu itu saya mewakili kebetulan saya Bapak Ibu. Saya berterima kasih sangat pada hari ini dari sekian banyak alumni, saya mendapat kehormatan untuk menyampaikan sepatah kata. Tadi saya baru-baru datang duduk di belakang sana. 10 menit kemudian datang petugas, Bapak pindah ke depan katanya. Saya disuruh duduk di bangku nomor 2 dari depan. 10 menit kemudian datang lagi, Bapak di bangku paling depan. Menjelang 10 menit kemudian jantung saya mulai degat-degup.
Tapi setelah berlalu 10 menit kemudian tidak lagi datang, berarti di sinilah mentoknya. Jadi terima kasih ada di sini teman-teman para alumni, tapi saya mendapat kehormatan, puji Tuhan, kepada teman-teman para wisudawan yang hari ini telah didoakan dan diutus. Kiranya seperti tema dari acara ini menjadi berdampak. Ada seorang laki-laki pintar bahasa Inggris, memang dia belajar bahasa Inggris, datang di kampung kami. Tapi sampai dia mati, nggak ada satu orang pun di desa itu yang bisa bahasa Inggris. Termasuk keluarganya pun tidak ada yang bisa bahasa Inggris. Jadi ilmu yang dibawanya itu dibawa mati, nggak berdampak sama sekali. Kemudian ada seorang dokter, dia sudah mendapat ilmu bagaimana menyehatkan orang, tapi dia tidak buka praktek di desanya, dia buka praktek di kota. Orang-orang di desanya sakit, tidak bisa tersentuh sama sekali. Karena dalam hatinya mungkin tidak ada uang di sini. Di kota dia buka, jadi sehingga dia tidak berdampak. Walaupun dia dokter, tidak ada yang disentuh, tidak ada yang disembuhkan di desa itu. Jadi tidak berdampak sama sekali. Jangan sampai seperti itu. Saudara-saudara, Bapak dan Ibu sekalian, yang diwisuda hari ini itu bukan kebanggaan, tetapi itu ada tanggung jawab. Itu ada tanggung jawab. Mulai hari ini harus diupayakan bagaimana supaya berdampak. Kalau kita membawa lampu kita 100 watt ke supermarket, tidak berdampak sama sekali, tidak berguna, karena di sana setengah meter lampu, setengah meter lampu. Walaupun kita bawa lampu kita 100 watt, tapi kalau 5 watt saja kita bawa ke tengah hutan, sangat berdampak. Jadi artinya perlu dipelajari di mana kita menempatkan diri sebagai sarjana, kapan dan di mana kita menempatkan diri sebagai hamba, di mana dan kapan kita menempatkan diri sebagai anak, sebagai pelayan, sehingga plus minusnya ilmu atau potensi kita dimanapun kita berada, kita berdampak. Itu yang dituntut sesuai dengan tema hari ini. Apakah kita pintar atau setengah pintar atau tidak pintar sama sekali, kalau kita menempatkan diri dengan benar di waktu dan tempat yang benar, kita akan menjadi berdampak, berdaya guna. Itu yang dituntut dari kita. Oleh sebab itu, teman-teman saya yang sudah menjadi alumni hari ini, inilah panggilan. Kita harus berdampak seberapapun kita potensinya adanya. Teman-teman, Bapak Ibu, boleh memikirkan ini, karena ini sangat penting. Kemudian saya sebagai alumni sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah berupaya mendidik teman-teman saya ini menjadi pekerja-pekerja baik di ladang pekerjaan Tuhan maupun di marketplace. Kiranya semakin hari kekuatan ditambah-tambahkan Tuhan. Sebagai alumni saya juga berterima kasih kepada guru dan dosen saya yang dulu sewaktu saya menjadi siswa dan mahasiswa, karena kalau tidak upaya mereka, saya tidak ada seperti ada hari ini. Jadi saya tidak pernah lupa itu. Guru saya dan dosen saya dulu baik-baik sekali. Bahkan saya menikah pun diurusnya. Misalnya waktu saya menikah dulu, dosen saya yang berikan jasa sama saya, mengupayakan mobil pengantin pun dosen saya luar biasa. Di sini ada Pak Yakin, itu yang saya masukkan dulu. Waktu saya menikah dia beli jas saya, karena nggak ada jas saya.
Kemeja pun yang itu kupakai sekolah, itu juga kupakai waktu menikah. Butuh 100 juta lagi untuk pakai. Yang terhormat Pak Silaba Namang, senang kali aku Amang sampaikan tadi. Ada kawanku yang sangat terkenal di gereja Betel Sumatera Utara, sengaja dia pergi check up ke Pineng untuk check up darah, check up otak, check up semuanya. Dokter mengakui marbun. Saya bilang, kenapa check up? Supaya saya umurnya panjang. Ternyata dibutuhkan asesor, karena kita nggak tahu isi perut kita. Dibutuhkan ahli, dan Pak Silaban hadir sebagai ahli. Karena banyak kami Pak nggak tahu bahwa dirinya sudah sakit, tunggu matinya, jadi dibutuhkan dokter. Selamat datang Pak, bantu STT Betel terus, karena tangisan dari Soekarno di alam baka adalah bagaimana Indonesiaku selanjutnya, dan tangisan dari para pendiri ke depan adalah apakah batu-batu yang kudirikan masih berdiri di sana kokoh, bangunan yang kuimpikan saat itu. Yang saya hormati Pak orang tua, spesial para pendeta, alumni. Saya lihat alumni banyak yang hebat-hebat ini. Mereka adalah orang-orang bermimpi besar, dan kita sekalian yang saya hormati. Sebagai pendiri, saya hanya sampaikan isi hati saya. Nomor 1, tidak ada sukses tanpa model. Kita butuhkan model. Tentu dalam perguruan tinggi, dosennya lah jadi model. Kalau dosennya itu brengsek, hasil darinya adalah seperti itu. Yang kedua, dibutuhkan mentor. Model jangan banyak-banyak, cukup 1-2. Tapi mentor bisa banyak. Yang melatih kita bagaimana berperang, melatih kita bagaimana kita berdiri kuat. Dan yang ketiga adalah kita butuh sahabat. 3 ini untuk sukses saudara alumni. Kamu butuh model, butuh patron, dan dosen-dosenmu adalah model. Kalau dosenmu suka mimpi besar, kamu akan mimpi besar. Tapi kalau mereka juga mimpinya nggak pernah ada, kamu nggak akan bisa berkarya besar. Kita butuhkan mentor yang baik-baik, seperti Ibu Garnaida ini. Pintar sekali, masih berani, dan semua dia tahu urusan Alkitab. Saya masih belajar sama beliau, walaupun dokter pun nggak selesai-selesai. Saya sudah mahasiswa dokter sejak tahun 15 tahun lalu, tapi nggak selesai-selesai sampai sekarang. Nanti kita cerita kenapa saya nggak mau jadi dokter lagi. Bahkan setelah 65 tahun, saya sudah janji dalam hati, gelar-gelar kau akan kucopot dalam perkenalan. Hanya disebut Yafet R. Marbun saja. Kita menderita sahabat yang dekat dengan kita, bukan mentor yang dekat, bukan model yang dekat, sahabat. Dan sahabat terdekat saya adalah istri saya, Elda Sylvia. Ketika saya lemah, dia angkat saya. Ketika saya mendapat turbulensi besar dalam kehidupan, yang lain itu hanya nonton dan tepuk tangan. Tapi istri dia menangis dan berkata, "Pak, apapun terjadi, saya sudah komitmen." Itu sukses rahasia
besar. Jangan mimpimu hanya 12 jiwa. Mimpi besar 1000 jiwa. Mimpi besar bangun gereja gede. Mimpi besar akan studi lanjut ke Amerika. Mimpi besar akan studi lanjut ke Korea. Mimpi besar. Jangan mimpi kabar saya kawin. Habis ini kemana kami bertunangan? Jangan, mimpi besar dulu. Saya ingin membacakan 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ya. Baik, jadi saudara-saudara, berdasarkan ayat ini, saya percaya saudara-saudara para wisudawan adalah orang-orang yang dipanggil secara khusus oleh Tuhan untuk tujuan yang mulia. Ya. Jadi mari kita merayakan panggilan itu dan sekaligus juga berdampak bagi sesama kita. Selamat untuk para wisudawan yang telah diwisuda hari ini, dan juga untuk para orang tua yang telah berkorban untuk anak-anaknya. Selamat ya, sekali lagi kami ucapkan. Terima kasih untuk para dosen, pengajar yang telah dengan kerja keras, tapi saya percaya dengan sukacita juga mengajar mahasiswa sehingga berhasil pada hari ini. Dan tentunya tadi Prof mengatakan reakreditasi, ya. Saya kira reakreditasi ini penting, yang perlu kita kerjakan. Ya, ada potensi untuk menjadi sangat baik ya. Terima kasih, dan mari kita kerjakan bersama-sama supaya reakreditasi ini boleh berjalan dengan baik. Kemudian untuk para para wisudawan, ada kabar baik. Jadi sinode kita BPP punya program khusus untuk para wisudawan yang ingin diutus, ya, bisa mendaftar pada tentu di sekolah, akan diutus, diberikan surat tugas, diberikan transportasi, dan juga tunjangan hidup minimal 2 tahun ya di daerah yang akan diutus itu. Ya, jadi saudara-saudara, ya, siapa yang bersedia diutus, mari daftar, karena kita ini sedang butuh 50 orang ya, utusan itu ya. Tetapi ya dari Petamburan itu masih sedikit, ya belum sepenuhnya. Saya berharap dari STTB Medan ini bisa kita penuhi ya. Jadi tentunya barangkali juga ada utusan yang kalau kita lihat bisa berbahasa Inggris dengan baik, diutus ke luar negeri juga ya. Karena GBI ini sudah berada di 27 negara dan kita masih membutuhkan utusan-utusan untuk ke negara-negara itu. Ya, jadi berdampaklah untuk kampus supaya kampus kita itu bisa menjadi lebih baik. Saya sudah melihat juga bagian kiri itu sudah selesai, tinggal bagian belakang dan kanan. Ada kolam ikan di situ sudah digali, ya kan? Nah, jadi juga nanti yang hamba-hamba Tuhan yang udah mungkin lelah ya, pelayanan udah capek, stres, mancing ikan lah di situ. Ya, juga mengucapkan terima kasih buat Bapak Dr. Mengopoi Marbun sebagai Ketua Senat yang terpilih dan jajarannya. Kita berikan aplaus buat Bapak Mengopoi buat kesediaannya, sekaligus Bapak Ketua BPD kami yang kami sangat hormati. Sehat-sehat Amang, sebab banyak lagi pekerjaan kita. Nah, yang keempat yang sangat kami hormati, Bapak Dr.
Bapak Pendeta Dr. Yosafat Mesak, terima kasih buat kedatangan Bapak bersama putranya Kepas. Tepuk tangan buat mereka dengan berjerilalah datang kemari ya. Kepas, jangan lupa Babi Panggang Karo menunggu kita ya, sabarlah. Nah, udah begitu berjuang datang kemari. Terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih khusus buat Amang Nami yang sudah banyak berpantun, Bapak Profesor Dr. Ramlan Silaban. Terima kasih Amang buat kesediaannya menuntun STT Betel Medan ini untuk reakreditasi. Tentu akan banyak lagi ke depannya ini pertemuan-pertemuan melalui hati Mamang dan malu amar patun alai mulai hati Mamang dah saya dipasu-pasu Tuhan Mamang dohot koparan nak tapi berpantun salah pula itu ya. Terima kasih. Terima kasih juga buat Bapak pendiri kami di sini, Bapak Yapet, Marbun dan Ibu yang sudah begitu memberi waktu, dan kami sangat-sangat butuh arahan dan dukungan Bapak supaya Yayasan Betel ini, Sabang Sumatera Utara ini terus semakin maju. Terima kasih buat Bapak berjuang di masa itu. Tidak ada perintisan, tidak ada yang meneruskan. Jadi perintis yang paling sangat penting dalam proses apapun. Tepuk tangan kita buat Bapak perintis kita di sini, Bapak Yapet, Marbun dan Ibu. Terima kasih. Dan di sini juga saya ucapkan terima kasih buat tim saya, Bapak tim YBI Medan yang sedang mengerjakan banyak hal, sarana prasarana, pembangunan yang tiap minggu kami doa, tiap minggu kami bertemu, yaitu Bapak Ridwan Siahaan, Ibu Ros, ada Pak Jaya, ada Pak Samuel. Tepuk tangan buat tim YBI Medan yang terus berjuang mengumpulkan dana pembangunan yang membutuhkan banyak biaya. Dana kita sudah menipis. Nah saudara, tapi Pak Yapet tadi ingatkan saya. Nah saudara, terima kasih juga buat istri saya yang sudah memberikan saya untuk melepaskan setiap minggu ke saya, hari Selasa atau Rabu, setiap minggu jadwal saya ke yayasan. Jadi yayasan buka kantor, kalau nggak dilepaskan istri saya ini, saya nggak bisa pergi. Karena untuk pergi ke Tanjung Anom itu 1,5 jam dari rumah saya. Pulang-pulang udah sore ke Malang. Jadi mohon izin, dan izin beliaulah saya bisa mengabdikan diri untuk yayasan ini di periode ini. Mulai hati mainang naburju ya. Saya mohon kepada kesudahannya. Nah, buat para alumni dan khususnya ketua alumni, di sini ada Pak Mardos dan semua Pak Marbun juga, di sini juga ada para dosen, semuanya terima kasih para alumni, berjuanglah terus supaya Yayasan Betel ini bisa melaksanakan tugas kami utama itu sebenarnya sarpras, sarana prasarana. Kami nggak menyentuh di dalam proses STT, proses belajar mengajarnya. Jadi kami berjuang untuk sarana prasarana. Tadi Pak semalam saya dengan Pak Yosi bilang kalau bisa Pak Suryadi gedung lama ini dibongkar habis. Terus gimana Pak? Semuanya jadi gedung baru di belakang. Tampak depan itu adalah udah banyak hipos, dohot teman sel grupnya, udah banyak di situ. Mau diapain pun udah banyak. Udah hipos itu Pak, itu adalah kecoa. Udah banyak, nggak bisa lagi. Jadi mau diapain pun itu memang udah usia 40 tahun, 50 tahun. Sebuah gedung itu udah layak untuk diganti ulang. Jadi ini PR berat yang disampaikan oleh Pak Yosi ke saya, bagaimana mengganti ulang semua gedung itu ke depannya. Saya katakan ke Pak Yosi siap, tapi bertahap, pelan-pelan, dimulai dengan pagar ini diselesaikan, jembatan diselesaikan penghubung, gedung lama pelan-pelan ke depan direncanakan bagaimana itu dirombak total, sehingga semua gedung baru di belakangnya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Satu aja kuncinya Tuhan taruh di hati saya, kalau bersatu. Kalau bersatu, Matius 18 ayat 19 katakan 2-3 orang sepakat. 2-3 orang sepakat. Kita 200 orang ini. Kalau sepakat kita, saya terlalu percaya gedung baru Yayasan Betel Cabang Medan bisa terjadi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan pasti akan berkati. Terima kasih Bapak Ibu di sini ada. Yang kami hormati Ketua Yayasan Betel Indonesia Dr. Yosafat Mesak MTH. Yang kami hormati dan kami kasihi
Ketua Yayasan Betel Cabang Sumatera Utara, Dr. Suheri Gultom, MA, MKes, dan Ibu yang hadir. Dua ketua yayasan ini bertanggung jawab untuk kesehatan jasmani dan rohani. Yang kami kasihi dan kami hargai, orator yang luar biasa memberkati kita hari ini, Dr. Gernaida Pakpahan, MTH, dan juga sebagai Kaprodi Doktoral STT Betel Jakarta. Makasih Bu kehadirannya. Yayasan Pendiri Yayasan Betel Medan Sumatera Utara, Bapak Pendeta Yapet R. Marbun, MACM, MTH, dan Ibu yang hadir saat ini. Terima kasih atas kehadirannya. Ketua STT Betel Medan, Bapak Dr. Beli Johannes Bolung, MTH, yang kami hormati. Ketua Alumni STT Betel Medan yang terhimpun juga dalam Pasbem, dan banyak di sini alumni yang hadir. Secara khusus konsultan STT Betel Profesor Dr. Ramdan Silaban. Makasih Pak atas kehadirannya. Kepala SMTK Betel Medan, Pendeta Muda Emma Siahaan, MPD. Makasih. Ini kita harus bangun hubungan dengan kepala SMTK ini supaya tamatan SMTK tidak ada yang keluar. Karena Pak Suheri sudah bangun pagar supaya semua masuk di dalam. Kebetulan saya adalah mantan kepala SMTK selama 16 tahun. Jadi saya kenal betul ibu ini sangat baik. Bapak-bapak ketua periode dari Serdang dan Medan, Pendeta Maurus Marbun MTH dan Pendeta Salomo Pakpahan yang berkenan hadir hari ini dan sudah memberi kata sambutan tadi. Yang kami hargai, kami hormati para orang tua wali dari wisudawan, wisudawati yang hadir saat ini. Terima kasih atas kehadirannya. Secara khusus seluruh hadirin yang kami hormati. Puji nama Tuhan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas anugerah dan penyertaannya sehingga kita bisa berkumpul di hari yang sangat istimewa ini. Hari di mana kita merayakan pencapaian para wisudawan yang telah menyelesaikan studinya di Sekolah Tinggi Teologi Betel Medan. Tema wisuda kita tahun ini, Celebrating God's Calling Impacting the World, mencerminkan tanggung jawab besar yang kita emban. Sebagai Ketua Senat Akademik, saya ingin menekankan bahwa Senat Akademik memiliki peran penting dalam menjaga standar akademik supaya tidak ada macam-macam, satu macam saja, memastikan integritas proses pendidikan serta mengawasi kualitas lulusan yang dihasilkan. Tugas kami adalah memastikan bahwa pendidikan yang diselenggarakan oleh kampus ini tidak hanya memenuhi standar akademik yang tinggi, tetapi juga mencerminkan panggilan Tuhan dalam setiap aspeknya. Setiap lulusannya yang kita wisuda hari ini merupakan cerminan dari kualitas pendidikan teologi yang telah dibentuk dengan penuh komitmen dan tanggung jawab. Atmosfer akademik yang mendukung pertumbuhan spiritual dan intelektual. Oleh sebab itu, pencapaian para wisudawan hari ini merupakan bagian dari tanggung jawab besar yang telah kami emban dan menjadi bagian dari visi kami untuk membentuk pemimpin-pemimpin Kristen yang siap melayani dan memberikan dampak bagi dunia. Haleluya. Di tempat ini, yang pertama dengan hormat Ketua Departemen Teologi BPPG GBI dan juga sebagai Kaprodi Dr. STT Betel Indonesia Jakarta,
Ibu Dr. Geneda Papahan sebagai orator pada saat ini. Yang terhormat Bapak Dr. Mangapoi Marbun sebagai Ketua Senat Akademik STT Betel Medan. Yang terhormat Bapak Pendeta Dr. Yosafat Mesak MTH sebagai Ketua Yayasan Betel Indonesia Pusat. Yang terhormat Ketua Yayasan Betel Sumatera Utara bersama jajarannya, Bapak Pendeta Dr. Suheri Gultom, MA, MKes bersama Ibu. Yang terhormat pendiri Seminari Betel Medan, Bapak Pendeta Yafet R. Marbun bersama Ibu. Yang terhormat Bapak Guru Besar Universitas Negeri Medan, Profesor Dr. Ramlan Silaban, MSI. Beliau sebagai konsultan juga mutu internal STT Betel Medan. Yang saya hormati Bapak Pendeta Muda, Pendeta Madiang Mardos Namaban STH, selaku Ketua Alumni STT Betel Medan. Dan seluruh kita semua yang hadir di tempat ini, kita patut panjatkan pujian syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas terlaksananya acara ini, sehingga di penghujung acara ini kita boleh melihat Tuhan berkarya di tengah-tengah kita, dan kiranya damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Tuhan itulah yang menyertai hati dan pikiran kita sampai pada hari ini. Kepada seluruh wisudawan, wisudawati, dan juga kepada seluruh keluarga para wisudawan dan wisudawati, seluruh rekan-rekan dosen dan seluruh staf akademik, dan terkhusus seluruh rekan-rekan panitia wisuda pada hari ini. Saya mungkin tidak akan membacakan semua kata-kata sambutan ini, tetapi izinkan saya mengutip satu ayat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16, di mana Tuhan Yesus berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu." Inilah ayat yang menjadi perenungan kita semua, khususnya para wisudawan dan wisudawati, supaya dimanapun kita berada, kita menjadi pelayan yang setia, membawa damai dan pengharapan di dalam Kristus di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekacauan ini, sehingga melalui hidup kita dan pelayanan kita, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami Bapa, penuhi
Berdoa syafaat Bapak Ibu. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Tuhan. Di acara sidang terbuka Sekolah Tinggi Teologi Bethel Medan, di wisuda yang ke-21, ada 39 mahasiswa yang berhasil menamatkan dan di wisuda pada hari ini. Terima kasih Bapa, biarlah mereka menjadi berkat bagi kota dan bagi bangsa kami. Pakailah mereka Tuhan dimanapun mereka berada, bukan sekedar mendapat titel gelar, tetapi mereka orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk berdampak di keluarga, di komunitas, di pekerjaan, dimanapun mereka berada. Sehingga satu hal yang paling mulia adalah bahwa seluruh kehidupan kami, seluruh aspek hidup kami memuliakan Tuhan, berdampak, menjadi garam, menjadi terang dunia, menjadi berkat, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami membawa seluruh jajaran daripada Yayasan Pusat sampai kepada Yayasan Sumatera Utara dan seluruh pengurus STT, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur sekali Tuhan, di GB ini ada 4 yayasan yang bisa menyekolahkan anak-anak para mahasiswa untuk menjadi sarjana teologi, pendidikan agama Kristen, bahkan magister, bahkan bisa menjadi dokter karena kemurahan Tuhan. Secara khusus kami membawa Bapak Ketua Umum kami itu Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham dan seluruh jajarannya yang ada di pusat, di BWP, seluruh yang ada jajarannya Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati, supaya lewat kepemimpinan beliau semuanya Tuhan semakin baik. Gereja Bethel Indonesia semakin bertumbuh, semakin maju, semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Secara khusus Bapak, kami berdoa untuk sekolah STT Bethel Medan Bapak, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ada banyak hal sarana prasarana yang sedang mau dikerjakan. Kasih karunia-Mu turun untuk kebutuhan dana, kebutuhan keperluan Tuhan. Kami percaya Tuhan menyediakan apa yang diperlukan oleh gereja sekolahmu ini ya Tuhan, tempat ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkatinya. Kami membawa seluruh dosen dan para staf yang ada. Kami membawa Tuhan seluruh mahasiswa, baik yang ada di asrama, baik juga Tuhan yang online, yang paralel. Kami serahkan dimanapun mereka berada, seluruh mahasiswa, seluruh siswa diberkati Tuhan dengan berkat-berkat kebaikan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami melihat sekolah ini semakin hari semakin berkembang, semakin maju, semakin dipakai Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa, semakin berdampak bagi kota dan bagi bangsa. Bahkan kami akan melihat mereka menjadi orang-orang yang diutus di ladang misi dimanapun mereka berada Tuhan, di misi daerah, misi Indonesia, bahkan misi bangsa-bangsa. Pakailah Tuhan seluruh anak-anak-Mu ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus atas kasih karunia dan kebaikan-Mu. Sebentar kami Tuhan akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syafaat. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Terimalah dengan sukacita kasih yang berlimpah-limpah dari Allah, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai menolong kita hari ini
sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, yang bersuka cita bersama katakan amin. ke-21 STTB Intermediate telah selesai dilaksanakan. Puji Tuhan, semuanya berjalan dengan lancar dan penuh hikmat. Oleh karena itu, dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus Allah kita, sekarang pukul 12:50, artinya jam 1:10. Dengan ini, sidang senat terbuka STTB Intermediate saya tutup secara resmi. Para hadirin persilakan untuk berdiri. Dengan Yayasan Betel Pusat dan Yayasan Betel Sumatera Utara.
sun.